Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Agung Bimantara dengan NPM 234111080 dari kelas manajemen 23A. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesenjangan pendapatan dan kemiskinan. Adapun pengertiannya ialah kesenjangan pendapatan merujuk pada individu kesenjangan pendapatan merujuk pada perbedaan tingkat pendapatan antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Sedangkan kemiskinan mengacu pada kondisi tidak mencukupi kebutuhan dasar yang harus dimiliki seseorang atau keluarga. Kedua isu ini memiliki dampak yang signifikan pada stabilitas sosial dan ekonomi suatu negara. Faktor penyebab kesenjangan pendapatan. Yang pertama, kondisi ekonomi. Perbedaan kondisi ekonomi antara daerah perkotaan dan perdesaan dapat menjadi salah satu faktor utama dalam kesenjangan pendapatan. Ini disebabkan oleh dispartasi lapangan pekerjaan, akses, infrastruktur, dan layanan publik. Yang kedua, ialah akses pendidikan. Lapangan pekerjaan yang memerlukan pendidikan dan keterampilan khusus cenderung menciptakan kesenjangan pendapatan. Keterbatasan akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat miskin dapat memperburuk kesenjangan ini. Yang ketiga ialah rivalitas teknologi. Kesenjangan akses terhadap teknologi dan informasi menjadi faktor utama yang turut memperbesar kesenjangan pendapatan. Keterbatasan akses terhadap teknologi dan internet dapat memicu ketimpangan ekonomi. Dampak kesenjangan pendapatan terhadap masyarakat. Yang pertama ialah ketidaksetaraan akses. Yang kedua ialah ketidakstabilan sosial. Yang ketiga, masalah kesejahteraan. Yang pertama, ketidaksetaraan akses. Kesenjangan pendapatan dapat menyebabkan ketidaksetaraan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, serta akses ke infrastruktur dasar seperti air bersih dan instalasi dan sanitasi. Yang kedua, ketidakstabilan sosial. Dampak psikologis dari kesenjangan pendapatan memicu ketidakstabilan sosial dan ketegangan antara kelompok masyarakat. Hal ini dapat mengancam perdamaian sosial dalam masyarakat. Yang ketiga, masalah kesejahteraan. Kesenjangan pendapatan juga berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Ketidaksetaraan akses terhadap pekerjaan, pendapatan, serta standar hidup yang layak dapat menciptakan segregasi sosial dan ketidakpuasan. Indikator kemiskinan. Yang pertama ialah ketidakmampuan akses pendidikan. Yang kedua, keterbatasan akses pelayanan kesehatan. Yang ketiga, tingkat pengangguran yang tinggi. Adapun ketidakmampuan akses pendidikan, yang pertama ialah tingkat kemiskinan seringkali tercermin dalam rendahnya akses pendidikan yang layak, baik pada tingkat dasar maupun menengah. Yang kedua, keterbatasan akses pelayanan kesehatan. Orang-orang miskin cenderung mengalami keterbatasan akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau. Yang ketiga, tingkat pengangguran yang tinggi. Kondisi kemiskinan seringkali diikuti oleh tingkat pengangguran yang tinggi, yang menjadi salah satu indikator utama kesulitan ekonomi. Adapun penyebab kemiskinan, yang pertama ialah tingkat pendidikan yang rendah, yang kedua kurangnya akses sumber daya, yang ketiga kebijakan dan struktur ekonomi, yang keempat tingkat pengangguran yang tinggi. Adapun tingkat pendidikan rendah ialah pendidikan yang rendah menyebabkan rendahnya daya saing dan kesempatan kerja yang layak. Kedua, kurangnya akses sumber daya. Sebagai besar orang miskin memiliki keterbatasan akses terhadap lahan, air bersih, dan sumber daya lainnya. Kebijakan dan struktur ekonomi. Kebijakan ekonomi yang tidak inklusif dan kurangnya perlindungan sosial dapat memperbesar kesenjangan dan memperburuk kondisi kemiskinan. Yang kedua, tingkat pengangguran yang tinggi. Tingginya tingkat pengangguran memperparah kemiskinan karena kurangnya kesempatan kerja. Dampak kemiskinan terhadap individu dan keluarga. Yang pertama, kesehatan. Yang kedua, pendidikan. Yang ketiga, stabilitas keluarga. Yang keempat, akses terhadap pangan. Yang pertama, kesehatan. Kondisi kemiskinan dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik maupun mental individu dan anggota keluarga. Yang kedua, pendidikan. Keterbatasan akses pendidikan berkualitas dapat menghambat perkembangan anak-anak keluarga miskin. Yang ketiga, stabilitas keluarga. Keuangan yang tidak stabil dapat menciptakan tekanan emosional dan ketegangan dalam hubungan keluarga. Yang keempat, akses terhadap pangan. Kemiskinan seringkali mengakibatkan keterbatasan akses terhadap makanan bergizi yang memadai. Upaya mengurangi kesenjangan pendapatan dan kemiskinan. Yang pertama ialah pendidikan dan pelatihan. Investasi dalam pendidikan dan pelatihan keterampilan dapat menciptakan akses yang lebih luas terhadap kesempatan bekerja yang layak. Yang kedua, kebijakan sosial. Implementasi kebijakan sosial yang inklusif dan progresif
dapat membantu melindungi masyarakat yang rentan dan mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Yang ketiga, pemerdayaan ekonomi masyarakat lokal. Pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal melalui penguatan sektor ekonomi mikro dan usaha kecil dapat membantu mengurangi kemiskinan. Dan untuk kesimpulan dan rekomendasinya ialah untuk mengatasi kesenjangan pendapatan dan kemiskinan dibutuhkan pendekatan multidimensi yang melibatkan keberagaman sektor dan implementasi kebijakan yang berdaya tingkat serta inklusif. Itulah sedikit penjelasan dari saya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.